telah naik ke surga bagi kami, umat-Mu yang percaya kepadamu. Dengan kuasa Roh Kudus, Engkau menguatkan kami dan membimbing kami untuk hadir bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Ya Roh Kudus, pada saat ini Engkau hadir bersama dengan kami, membakar semangat kami untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini Bapa, nyata sekali kuasa-Mu bagi kami, sejahtera sukacita-Mu nyata bagi kami. Dengan kehadiran kami di tempat ini, bertemu dengan Allah di tempat ini, bertemu dengan saudara seiman kami di tempat ini, dengan menerima karya Allah Bapa di surga, yaitu penebusan atas kami. Dan pada saat ini kami merdeka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kemerdekaan kami yang kami terima dari Tuhan, kami bernyanyi dengan luar biasa. Kami memuji dengan hati dan pikiran kami. Dengan lidah bibir kami memuji-muji Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Dan saatnya Bapa, kami mau mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui mulut bibir hamba-Mu yang Kau pakai bagi kami semuanya. Pakai dia, urapi dia dengan bahasa yang Tuhan berikan kepadanya, untuk menerima firman yang suci dan kudus dari Tuhan, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam pemberitaan firman ini Bapa, kuasa kegelapan, roh jahat, roh setan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Oleh sebab itu kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau ya Roh Kudus yang berkenan hadir di tempat ini untuk memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Karena hanya 3 ayat, kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan ini. Roh Kuduslah yang mengajarkan kepada kita rahasia firman yang telah kita baca pada saat ini. Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi. Ia memimpin kita untuk melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Kamis kemarin kita sudah mengingat, merenungkan atau mengingat sejarah yang sudah berlalu ribuan tahun yang lalu, tetapi tetap baru. Dan sejarah itu membuat kita hidup kembali pada zaman yang telah berlalu. Di dalamnya ada suatu ukiran yang membuat hati kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya, ini adalah firman Tuhan yang mencatatkan bagi kita semuanya yang tidak pernah usang. Yesus berkata, walaupun bumi bergoncang, langit runtuh, satu iota pun dari firman Tuhan tidak ada yang hilang, tidak ada yang terhapus. Semuanya isi firman Tuhan kekal
dan abadi. Pada saat ini, setelah kita rayakan hari Kamis kemarin, tiba kita pada hari ini, dan diingatkan, diceritakan pada hari kenaikan itu, murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem, dan sampai di sana mereka berdoa. 10 hari kemudian maka turunlah Roh Kudus. Sudah berapa hari saudara Yesus naik? Dalam hari peringatan? Berapa hari lagi pencurahan Roh Kudus? 7 hari lagi. Hari apa itu jatuhnya? Tetap hari Minggu. Makanya hari Minggu dikatakan hari pencurahan, dan disitulah pertama kali disebut nama Kristen, yaitu di Antioquia, pengikut Kristus, yang tadinya disebut Nasrani, yaitu orang-orang dari Nazaret. Jadi kalau dikatakan ini itu orang Nasrani artinya adalah orang-orang dari Nazaret, pengikut Kristus dari Nazaret. Yang mana kita? Nasrani atau Kristen? Kristen ya. Saudara pernah dikatakan orang Nasrani ya? Pernah dikatakan seperti itu? Pernah ya? Tidak, saya orang Kristen. Saya bukan orang Nazaret. Saya orang Kristen. Ya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu nanti kita akan memperingati peristiwa penting pada zaman rasul-rasul yang telah ditinggalkan Yesus Kristus. Mereka berdoa, bertekun selama 10 hari, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, banyak asumsi-asumsi atau pendapat-pendapat orang Kristen atau gereja-gereja bahwa pencurahan Roh Kudus itu hanyalah bahasa-bahasa roh. Kalau saya katakan itu bahasa tidak jelas, biar orang marah gak apa-apa. Berbahasa tetapi tidak ada yang mengerti. Jelas gak itu? Apalagi dalam pertemuan umum. Dalam pertemuan umum kita berbahasa yang tidak jelas dan tidak ada yang menubuatkan apa yang kita sebut itu namanya sesat, kata Rasul Paulus. Karena Roh Kudus itu sifatnya adalah tertib, sopan, dan tidak pernah ribut. Kadang-kadang ada yang loncat, kadang-kadang ada yang mulutnya berbusa-busa, kadang-kadang ada yang loncat-loncat dan lain sebagainya, itu seperti orang aneh. Kata Rasul Paulus, jangan seperti itu. Nanti orang lihat disangkanya kalian gila. Mau dikatakan gila? Nanti ngeles lagi seperti baja. Baja kan suka ngeles. Iya, gila Roh Kudus. Emang gila Roh Kudus itu loncat-loncat? Emang gila Roh Kudus itu seperti penyakit sawan? Enggak. Pelajari itu dalam Alkitab. Nabi-nabi tidak pernah seperti itu. Nabi-nabi itu dengan penuh Roh Kudus mampu menegur orang yang berdosa. Itu ciri-ciri kepenuhan Roh Kudus. Dengan lidahnya dia sanggup menegur kesalahan orang lain. Dengan lidahnya dia sanggup menelanjangi orang-orang yang berdosa. Itu kepenuhan Roh Kudus. Dulu di gereja ini banyak banget orang sesat. Aku gak mau gereja di Pardede. Ini disebut gereja Pardede. Mana ada gereja Pardede? Yang ada itu adalah gereja Tuhan, yaitu persekutuan di dalam Tuhan. Apa tadi yang ketiga? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Ada gereja Pardede? Gak ada. Gereja yang kudus dan am. Tapi udah kebiasaan masyarakat di Rawabadung kalau bertanya di mananya, itu dekat gereja Pardede. Itu kebiasaan. Mudah-mudahan bukan dosa, hanya karena nama. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasul-rasul itu kepenuhan roh setelah mereka ditinggalkan gurunya, setelah mereka ditinggalkan oleh, menurut mereka tidak ada lagi pemimpinnya menurut mereka, tapi menurut murid, tapi bukanlah menurut Allah.
Allah itu berkarya bagi kita di luar nalar kita. Jadi jangan pernah menebak-nebak tentang nubuatan, tentang ramalan. Itu gak boleh. Kita harus siap menunggu keputusan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, dalam perjalanan hidup kita ini. Semuanya keputusan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan ada lagi yang salah bahwa kepenuhan Roh Kudus itu hanyalah berputar-putar. Saya dulu waktu di SMA 53 tahun 2003, saya masih di SMA 53, ada guru agama namanya Bu Ana. Bu Ana ini waktu itu saya belum tahu tentang teologi ya. Saya hanya tahu sekuler saja. Bu Ana ini mengajar anak-anak sekolah dengan teologi yang saya katakan salah. Kenapa salah? Jadi setiap ada pertemuan pelajaran harus ada bahasa roh. Jadi kepala sekolah menegur. Waktu itu kepala sekolah kita orang Muslim. Waktu itu kepala sekolah kita Batak ya, marga Pandiangan. Tetapi sesudah itu dia ganti dengan Margaritoma. Margaritoma ini ngelihat, kenapa itu guru Ibu Ana ngajar murid itu kok anaknya jungkir balik? Emang anak-anak itu jungkir balik, putar-putar gitu ya, kayak orang sawah. Itu namanya katanya kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak tahu apakah saudara pernah melihat seperti ini atau tidak. Tapi ini pernah terjadi di SMA 53, sehingga kepala sekolah marah. Gak boleh nih, yang marah itu orang Muslim. Tapi orang Kristen seharusnya lebih marah lagi. Masa pendeta mengajarkan anak-anak buat seperti itu? Kepenuhan Roh Kudus. Saya pernah lihat dari depan, dari belakang sampai depan, dia geser-geser terus, haleluya, 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 sampai ke depan, bergeser terus, bergeser, gak jelas. Ada orang yang melihat dia, aduh, kiranya orang yang kepenuhan roh, pendeta berani menegur, ini sesat. Kepenuhan Roh Kudus bukan begitu. Coba digali dalam Alkitab. Pernahkah nabi-nabi melakukan seperti ini? Tidak pernah. Yesus juga tidak pernah melakukan seperti ini. Nah, kembali lagi saya ngajar di SMA 13 Taman Mini. Tahun 2000 berapa saya lupa. SMA 2013 Taman Mini. Ada guru agama di sana juga sering membawa anak-anak retreat, ya, retreat ke puncak. Nah, orang tua murid demo, saudara, karena anak-anak mereka mempunyai pengalaman kepenuhan Roh Kudus itu tidak sesuai dengan yang didengarkan orang tuanya. Selama kebanyakan murid-murid itu berasal dari HKBP, GKI, dan mayoritas HKBP. Demo, saudara, karena gurunya salah mengajarkan dengan kepenuhan Roh Kudus. Nah, kita pengikut Kristus wajib setiap hari penuh dengan Roh Kudus. Amin. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus bukan membutakan mata kita untuk melakukan aktivitas kita setiap hari yang bertentangan dengan sosial masyarakat di sekitar kita. Jangan bangga dikatakan, ih orang gila, bahasanya nggak jelas. Dijawab, iya, gila Roh Kudus. Apa gila Roh Kudus seperti itu? Pernah jawaban seperti itu? Pernah dengar? Jawabnya, iya saya gila Roh Kudus. Mana ada gila Roh Kudus? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen jangan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar.
dalam Alkitab ini adalah bahwa Yesus yang naik ke sorga meninggalkan murid-muridnya yang menyaksikan dia naik ke sorga, yaitu yang bernama Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, Yudas bin Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain, yaitu Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya karena ditambahkan dengan perempuan-perempuan yang lain. Dan yang tokoh yang menonjol pada saat ini, cerita penulisan ini adalah Maria ibu Yesus, maka itulah yang dituliskan. Namun sesungguhnya banyak perempuan-perempuan dan saudara-saudara Yesus yang ikut serta naik ke atas rumah yang mereka tempati itu untuk berdoa bertekun atas kehidupan mereka setelah ditinggalkan oleh Yesus. Mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Sebenarnya ada gereja yang melakukan seperti ini. Mulai dari hari Kamis kemarin sampai hari ini, sampai hari Minggu, mereka melaksanakan doa 10 hari. Dulu memang kita pernah melakukan ini sewaktu saya masih bisa memberikan waktu untuk melaksanakan ini. Tapi sekarang karena yang membantu saya untuk ini belum ada yang bisa, maka saya tidak lakukan. Takutnya kalau saya tidak bisa, tidak ada yang menghandle. Hanya itu aja yang saya takutkan, makanya saya tidak umumkan. Sebenarnya ini bagus, lebih mengenang, lebih mengerti cara-cara murid Yesus pada sejarah mula-mula kekristenan setelah Yesus pergi ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita melihat betapa besarnya karya Allah bagi saya dan saudara untuk menyelamatkan kita dari kematian yang kedua. Ya, karena kematian yang pertama disebut dengan kematian yang di dalam Adam, dan kematian yang kedua adalah orang-orang yang mati setelah terjadi penghakiman. Dan hakimnya adalah Yesus Kristus. Itu kematian yang kedua. Makanya ada lagu bahasa Batak, "Dak jadi daun nama goan nang hamatian padua ahoni." Jadi kematian kedua tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, kematian yang kedua adalah kematian setelah penghakiman. Nah, bagaimana caranya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ketika Yesus di alam kubur 3 hari 3 malam, Yesus pergi ke alam maut. Ya, Yesus pergi ke alam maut, tetapi Yesus tidak dicobai alam maut. Ya, alam maut yang mana? Yaitu alam maut yang dialami oleh Adam sampai Yesus lahir. Hari kenaikan kemarin saya katakan alam maut itu sangat kejam, dan rajanya adalah iblis. Yang masuk ke alam maut adalah di bawah kepemimpinan
di bawah rajanya kuasa kegelapan, yaitu iblis. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan keselamatan dari Yesus Kristus. Sekali lagi, selama 3 hari 3 malam Yesus di alam kubur, dia masuk ke alam maut, dan Yesus tidak dicobai alam maut. Bagaimana caranya? Dia merusak alam maut itu dan dia menang. Ketika berperang di alam maut itu, Yesus selama 3 hari untuk membuka gembok penjara orang-orang yang mati mulai dari Adam sampai kelahiran Yesus. Ingat, kerajaan maut itu sangat kejam. Kalau kita sudah meninggalkan atau kemah kita ini dibongkar, ya, kita tetap terpenjara. Mari kita buka 1 Korintus 15. Ayat 54 dan ayat 55. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Inilah yang dikerjakan Yesus selama 3 hari 3 malam bagi orang yang mati sebelum Yesus datang. Keilahian Yesus menahan maut, dan Yesus memasuki maut, dan maut itu dirusaknya. Yesus menang, dan bukti dari kemenangan itu Yesus bangkit. Amin. Itu bukti dari kemenangan. Jadi selama 3 hari 3 malam dia berjuang merusak maut itu. Dia berjuang membuka gembok maut itu. Karena tidak ada yang bisa membuka gembok ini, hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Saudara bangga memiliki Yesus? Puji Tuhan. Gak ada takut lagi kan? Sudah dibuka gembok penjara itu. Jadi kalau orang yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, dia akan mengalami kematian Adam yang pertama, dan dia akan tergembok selama-lamanya. Jadi kalau masih ada saudara yang belum percaya kepada Yesus, katakan ini. Kan dikatakan sekali lagi, jika ini kemah dibongkar dan nanti akan mengenakan pakaian yang baru, tubuh yang baru itu, yang kita baca barusan tadi, ya, biar ingat ya. Yang dapat binasa itu yang mana saudara? Ini kan tubuh jasmani kan? Nanti akan mengenakan tubuh yang tidak binasa. Maka saya katakan, nanti kalau kita sudah menanggalkan tubuh yang binasa ini, memakai tubuh yang tidak binasa, apakah kita saling mengenal? Saling mengenal? Saling mengenal. Dari mana buktinya? Yaitu ketika Lazarus dan orang kaya itu meninggal dunia. Itu buktinya. Kenal gak dia dengan Lazarus itu? Kenal Lazarus dengan orang kaya itu? Kenal. Demikian juga kita nanti.
Jadi untuk apa kita berdosa? Kita tidak bisa mengelak dari dosa. Hanya Roh Kudus yang bisa mau mengendalikan kita. Kita tidak bisa. Kita berusaha dan Yesus tahu kemampuan kita. Kita dikuatkan sehingga kita terhindar dari perzinahan, terhindar dari pencurian, terhindar dari pikiran-pikiran jahat, terhindar dari gosip-gosip. Maka ketika kita mau menggosipin orang, mulut kita langsung sadar, oh ini saya pengikut Yesus. Itu Roh Kudus kunci mulut kita. Maka mulut kita tidak mau lagi mengata-ngatain orang. Ketika kita mau mencuri, Roh Kudus akan mengendalikan kita. Jangan mencuri. Sebab mencuri itu kekejian di mata Tuhan. Mata Tuhan ada di mana-mana. Walaupun manusia tidak melihat kita, tapi Tuhan melihat. Kemarin itu saya ke Jakarta Selatan. Notarisnya cerita kepada saya, bapaknya kawin-mawin. Ada kali, beberapa kali. Yang ketahuan hanya 3 kali, yang lain belum ketahuan. Ini anaknya yang dari istri ketiga meninggal, umur 47 tahun. Disemayamkan secara Katolik. Loh, bukannya Islam? Kalau Islam mati jam 1 malam, berarti dikuburkan pagi dong. Bukan, dia Kristen. Lah, tapi bapakmu Islam? Bukan, bapak saya kawin lagi dengan orang Kristen. Kemudian bapak saya menceraikan ibu yang Kristen ini dan membesarkan anaknya. Inilah yang meninggal ini. Seorang perempuan yang kaya, yang cantik, hanya melihat kekayaan laki-laki, maka dia mau dinikahi sebagai istri ke berapa tahun itu? Katanya istri ketiga, dan lahir anaknya laki-laki 47 tahun. Bagaimana seorang anak laki-laki di bawah didikan perempuan, tidak ada wibawa seorang laki-laki? Ya anak itu suka-sukanya, lemah. Makanya anak kalau dididik hanya seorang perempuan janda begitu, susah. Bisa muncul menjadi orang yang keras. Dan anaknya satu-satunya ini karena dididik hanya seorang perempuan janda yang diceraikan oleh suaminya, maka anak ini orang yang keras hati, tidak bisa diatur. Maka matilah dia pada usia 40-an, belum menikah. Dan perempuan yang menikah dengan orang kaya ini hiduplah sendiri sekarang. Menderita enggak? Syukur-syukur dalam hari-hari yang dia terima kesempatan yang diberikan Tuhan, dia bertobat. Tapi sekalipun dia bertobat, dia sudah merana karena anaknya sudah meninggal dunia. Capek dia membesarkan anaknya itu. Inilah orang yang tidak bisa mempertahankan imannya. Hati-hati. Banyak yang saya tahu tentang ini. Dia sudah menerima keselamatan dari Yesus, tapi karena duit, karena kawin dengan bapak-bapak orang kaya, dia mau menikah dan menjadi pengikut agama laki-laki itu. Berjalan terus yang ada penderitaan yang paling puncak, anaknya meninggal, hanya satu-satunya, belum menikah. Nah, ini kerjaan iblis, setan ini memang kuasa kegelapan yang selalu menampak-nampakkan kemewahan, uang. Itu yang dinampak-nampakkan bagi saya dan saudara. Dan bagi kita yang dikontrol, yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu semua tercover. Amin. Itu kelebihan kita. Nah, dalam masa proses penerimaan pencurahan Roh Kudus ini, belajarlah terus kepada Tuhan. Belajarlah tentang bimbingan Tuhan. Kenapa mereka berdoa bertekun sampai 10 hari? Berdoa 10 hari terus perempuan-perempuan laki-laki ini tanpa
ada dipikirkan makanan dan minumannya. Kenapa? Karena mereka posisinya lemah. Posisinya lemah. Guru sudah pergi, pegangan tidak ada lagi. Satu-satunya jalan hanya menengadah ke atas. Sama seperti Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dia tidak bisa naik, lihat ke kiri tanah, ke kanan, ke depan, ke belakang, semua tidak ada jalan, mentok. Dia hanya bisa menengadah ke atas. Tuhan, tolong saya. Dengan pertolongan Tuhan, Potifar orang kaya itu lewat, lalu dia menoleh ke bawah. Dilihatnya ada manusia, kemudian dibawa ke Mesir, menjadi orang nomor 2 di sana. Dan saudara-saudara yang menjoliminya dibenci atau dimaafkan? Dimaafkan. Itu kalau pengikut Tuhan. Dijolimi, difitnah, dihianati, tetap memaafkan. Posisi dari murid-murid ini lemah, tidak ada kekuatan, karena kekuatan mereka sudah pergi. Mereka tidak pergi ke sana kemari, tidak pergi. Mereka bersatu bersama-sama berdoa supaya mereka kuat. Satu-satunya yang menguatkan kita semuanya orang-orang Kristen ketika kita lemah, kehilangan arah, hanya satu: bertekun berdoa. Bertekun berdoa. Gak ada jalan. Ketika mereka bertekun berdoa, apa yang mereka terima? Kekuatan dari Allah. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Banyak orang yang menonton mereka, karena mereka seperti mabuk anggur. Karena pagi-pagi jam 10 mereka udah terus berdoa. Maka banyak orang-orang datang dari kota-kota lain untuk menonton. Tapi setiap orang datang kepada melihat peristiwa itu, saudara, murid-murid ini tahu berbahasa apa yang hendak disampaikan kepada orang yang datang. Padahal mereka bukan suku itu. Maka orang itu bisa heran, loh, orang ini kan orang Galilea, kenapa dia tahu bahasa Antioquia? Kenapa dia tahu bahasa Yunani? Kenapa tahu bahasa-bahasa yang lain? Padahal mereka bukan bangsa kita. Mereka adalah orang Galilea, melakukan mujizat yang dimengerti orang yang datang. Itu kepenuhan Roh Kudus. Oh, mereka bukan kekuatan, karena mereka berdoa. Nah, ini dilakukan Yesus bagi saya dan saudara, dan bagi orang yang meninggal, yang mati sebelum kedatangannya ke dunia ini. Maka yang mati, Adam, Yesaya, nabi-nabi yang lain, Elia, nabi-nabi yang tertulis dalam kitab suci ini, sekarang berada di Firdaus. Ya, jadi ini tidak ada lagi di bumi. Mereka ini sudah ada di Firdaus. Nabi-nabi yang saudara baca, yang berjuang untuk iman dalam Alkitab ini, mereka semua sudah diselamatkan Yesus selama 3 hari 3 malam. Nah, timbul pertanyaan yang kedua. Dengan kemenangannya melawan kuasa maut, dia bangkit. Maka inilah yang disebut Adam yang kedua. Jadi kita ini Adam yang kedua, ya. Adam yang pertama sudah selesai sejarahnya. Amin. Sudah di mana Adam yang pertama? Firdaus. Ini Adam kedua. Adam kedua diberkati di bumi, diberkati di surga. Adam kedua ada taman Edennya? Ada kan? Ada. Saudara makan gak tiap pagi? Siang makan gak? Malam makan gak?
nanti ditanggalkan, kita pasti masuk ke Firdaus bersama dengan nabi-nabi yang mendahului kita. Yang saya katakan ini adalah firman Tuhan, bukan cerita dongeng. Biar juga rawa badung kecil, tapi kualitas imannya luar biasa, karena kita dapat dari Alkitab. Jadi yang hidup di dalam sekarang ini mengikut Kristus, tidak ada yang bahaya kelaparan. Gak ada. Karena kita disebut Adam yang kedua. Adam yang pertama sudah selesai, yang kedua. Mau makan apa? Ada. Apa yang perlu? Ada. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat, membaca pekerjaan Yesus itu selama 3 hari itu, bisa kita baca di dalam 1 Petrus, mari kita buka 1 Petrus 3 ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Petrus 3 ayat 19. Mari bersama-sama. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yang di dalam penjara ini adalah Adam dan nabi-nabi lain yang memperjuangkan iman atau yang memperlakukan perintah Allah di tengah-tengah dunia ini. Mereka dibebaskan. Kalau dikatakan menginjil, jangan salah, jangan injililah, jangan nanti kamu pergi ke kamu. Jangan nanti saya dan saudara pergi ke kuburan, bawa Alkitab, lalu kita berkhotbah sama orang mati. Itu benar? Salah. Nanti kita dibilang orang gila. Ya, dibawa Alkitab. Ayo kita menginjil ke kuburan. Kata Yesus, apa katanya? Dalam roh itu juga dia pergi memberitakan Injil. Ayo kita memberitakan Injil ke kuburan. Siapa yang memberitakan Injil ke kuburan? Artinya di sini Yesus memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah juru selamat. Dia memproklamirkan dirinya kepada roh-roh yang terpenjara. Kalau sekarang kita melanjutkan kemerdekaan yang telah dibuat, atau kemerdekaan yang kita terima dari Yesus Kristus. Kalau kemerdekaan Indonesia diterima atau diperjuangkan? Perjuangkan. Kalau kemerdekaan kita diperjuangkan atau diterima? Ya, kita terima. Namanya anugerah. Jadi tanpa perjuangan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Anugerah, hadiah dari Yesus Kristus. Semua kita suka hadiah kan? Semua kita suka hadiah. Coba kalau dibikin pertandingan di sini, ayo kita nanti pada pencurahan Roh Kudus ada pertandingan, hadiahnya apa namanya? Mobil Avanza Veloz. Senang gak? Kita bikin pertandingan, hadiah pertama Avanza Veloz, hadiah kedua Kalia Veloz, ada Kalia Veloz. Hadiah ketiga pickup. Semuanya suka? Karena apa? Karena hadiah. Ini hadiah dari Yesus. Apa yang kita terima hadiah dari Yesus? Kemerdekaan. Kita merdeka. Tidak takut lagi. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, murid-murid, kembali kita ke teks pertama. Sudah tiba di penghujung, yaitu di dalam Kisah Para Rasul. Mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sekali lagi, pernah merasa kehilangan? Pernah lemah? Pernah merasa tidak ada lagi harapan? Jangan satu-satunya apa? Berdoa. Berdoa bersama-sama dengan satu iman. Makanya di gereja ada tim doa. Boleh berdoa sendiri,
Tetapi lebih kuat kalau doa bersama. 3 orang. Lebih kuat berdoa bersama. Tadi kita ibadah ribut di situ, nggak tahu sopan. Iya, saya berpikir bagaimana caranya. Itu toleransi. Kalau saya nanti sana dilawan ribut, akhirnya saya buka sepatu saya. Nyeker saya ke sana, saya masuk ke rumahnya. Mohon mengerti, ada ibadah. Hanya sebentar. Akhirnya minta maaf, walaupun maafnya itu palsu. Kenapa saya buka sepatu? Karena kalau dia nanti main sama saya bisa lari, nggak takut. Makanya sepatu saya buka tadi. Akhirnya dia diam. Itu semua pimpinan Roh Kudus. Semua di antara kita menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus sesuai dengan pemikiran Tuhan, sesuai dengan ukuran Tuhan. Puji Tuhan, inilah yang dapat saya sampaikan buat kita semuanya. Mari kita tetap bertekun dalam doa. Jika kita dalam keadaan bahaya apapun, kita berdoa bersama, bertekun untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Sementara boleh dilihat di HP. Dia sanggup melakukan yang terbaik. Dia sanggup melakukan mujizat bagi saya dan saudara, asal kita percaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus, begitulah. Yesus Tuhan, mulialah
Maha besar, Maha pengasih, Bapa kami yang baik, sungguh baik, amat baik dan teramat baik. Pada kami semua yang berdiri di hadapan Tuhan sudah mendengarkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Karya yang luar biasa Engkau jadikan, Engkau nyatakan bagi kami secara perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh akal pikiran manusia. Namun dengan iman Engkau dapat melakukannya bagi kami. Dengan iman kami yang tidak ada sebesar biji sesawi, kami melihat rahasia-Mu Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, ketika murid-murid itu kehilangan arah, kehilangan kendali, kehilangan pemimpin yang mereka tokohkan, yang mereka banggakan, yang menjadi kekuatan bagi mereka, namun mereka Tuhan mengambil jalan yang benar, jalan yang pasti. Mereka Tuhan ke Yerusalem, naik ke atas, bertekun, berdoa bersama, bahkan sampai 10 hari mereka diam di sana. Jika kami memikirkan dengan logika, dengan rasio kami, mungkin tidak mengerti dan mengatakan mustahil. Tapi bagi Tuhan tiada mustahil. Itu terjadi karena kuasa Allah, terjadi karena Roh Kudus. Maka mereka dalam sejarah kami melihat mereka sanggup, dan mujizat itu ada sampai kini ada di tengah-tengah umat-Mu di Rawabadung ini. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau memulihkan orang yang menderita dan membalut luka-luka. Sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar. Yang miskin Engkau perkaya, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Engkau berikan penghiburan. Bahkan yang jalannya seperti tidak ada lagi jalan keluar, Engkau tolong dengan kuasa mujizat. Kami sangat heran melihat Engkau Tuhan. Kami terharu dan kami tidak dapat balas dengan segala apa yang dalam hidup kami ini. Kami hanya berjalan bersama dengan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, taat dan setia melayani di ladang Tuhan. Satu sama lain kami menerima kasih karunia dari Tuhan. Berbeda pemahaman kami, tapi semuanya membuat kami kuat dan mengetahui atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami sesuai dengan pikiran Tuhan. Terima kasih firman-Mu, terima kasih. Kami semua diberkati, kami semua diurapi, bahkan berkat yang melimpah-limpah dari kepala kami sampai ke ujung kaki. Melimpah berkat kami terima dari Tuhan. Atas kelimpahan ini Bapa, kami mau bersyafaat kepada orang lain. Kami bersyafaat untuk Prabowo Gibran ya Tuhan, yang memimpin negara kami atas amanah dari Tuhan. Tuhan, mereka mungkin dengan kekuatan sendiri tidak mampu untuk melaksanakannya karena banyak tantangan yang berat yang mereka hadapi. Tetapi kalau Tuhan bersama dengan pasangan ini, maka rencana Tuhan jadi dalam negara kami, menjadi negara yang besar, negara yang takut akan Tuhan. Bahkan kami semuanya bertelut-lutut di kaki Yesus, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Demikian juga Tuhan, para pembantu-pembantunya, kementerian dan lembaga-lembaga yang lain yang membantu untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan di negara kami ini. Semuanya Tuhan tolong, jauhkan mereka dari kejahatan-kejahatan, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Kejahatan yang menguntungkan diri sendiri bagi mereka, Tuhan tolong supaya mereka tidak melakukannya. Dan bagi orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, yang ingin merongrong negara kami ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena penghakiman adalah milik Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja semua di Indonesia dan di dunia adalah milik Tuhan. Kami tidak mau oleh sekat-sekat yang lain yang memisahkan gereja satu dan yang lain untuk mempertahankan doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Kami mau Tuhan ajaran Tuhan dari Alkitab yang suci dan murni kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, biarlah dari Rawa Badung ini kami terus melayani Tuhan, karena perintah Yesus kami semua harus memberitakan Injil. Tuhan, kami berdoa untuk gereja di Rawa Badung ini, gereja di Rawa Badung ini milik Tuhan. Tuhan yang menjaga. Jikapun kami ada di sini, kami hanya mengelola, namun yang mempunyai pemilik adalah Engkau sendiri, dan keperluan-keperluan untuk gereja ini Tuhan yang menyediakan. Kami percaya dengan kehadiran kami sebagai pengelola di gereja ini, Tuhan membekali kami dengan bekal dari surga. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Biarlah doa ini Engkau terima, karena kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari silakan duduk. Kita lanjutkan dengan rangkaian ibadah selanjutnya. Mari kita memberikan persembahan syukur untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini dan sampai ujung dunia. Kita nyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1, 2, dan 3. Kantong persembahan dijalankan. Dari
yang kami terima dari Tuhan, berkat yang melimpah yang tidak terhitung, kami berikan sebahagian sedikit untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, membangun kerajaan-Mu dari Rawamangun ini sampai ke ujung dunia, untuk pekerjaan pemberitaan kabar baik, yaitu berita Injil kepada setiap orang. Punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya semuanya yang diberikan Tuhan, tetapi tidak berfungsi untuk mendengarkan kabar baik, yaitu tentang berita keselamatan dari Yesus Kristus. Dana ini kami gunakan untuk itu ya Bapa. Dan kami mohon supaya Tuhan saja memberkati, supaya menjadi berkat bagi kami semuanya, dan semakin hari semakin giat untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan pujian hidup penutup minggu ini dari Kidung nomor 375 ayat 1 dan 2. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera. Berserah dirilah kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam segala keluh dan susahmu, dalam doa dan permohonan yang tekun kepada Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan diberikan kepadamu kasih karunia, dan dihadapkannya wajahnya kepadamu, diberikannya kepadamu damai sejahtera sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.